Assalamualaikum, Ul. Waalaikumsalam, Kak. Lagi sibuk ya, Ul? Tidaklah, Kak. Ini lagi ngoreksi aja. Ngapa tuh, Kak? Kakak nih lagi galau, lagi gundah. Karena anak-anak di kelas kakak kan ngajar di kelas 10 MPLB 3. Itu jurusan perkantoran. Ada masalah lah sama kelas mereka tuh, sama anak-anaknya. Jadi pengen cerita ya sama Ul sedikit nih, gimana harus kakak nih, gitu. Kenapa tuh, Kak? Sama anak kelasnya? Iya, jadi anak-anak di kelas 10 MPLB 3 tuh, mereka itu tidak seantusias sebelumnya kalau belajar. Apalagi belajar bahasa Inggris ini kan kita biasanya kan harus banyak bermain-mainnya lah gitu kan, bermain-main game atau apa gitu kan. Jadi dulu awal-awalnya mereka antusias, sampai beberapa minggu ini kakak jumpai mereka nih tidak seantusias biasa, padahal kakak ngajarnya pakai media loh, pakai media menarik itu. Maksudnya tidak antusias kayak mana nih, Kak? Iya, pokoknya ada tuh, biasanya tuh kalau masuk kakak tuh, misal kakak putar video atau apa tuh kan mereka tuh semangat tuh, wah apalagi nih mem, apalagi nih mem. Nah sekarang tuh mereka jadi B aja gitu kayak gini, video lagi ya mem. Nah kayak gitu tuh, jadi kan kesannya kayak biasa aja gitu, kayak tidak wow lagi sama mereka, padahal biasanya mereka suka kayak gitu. Jadi kakak kan sebenarnya kan suka memberikan metode pembelajaran tuh yang pakai video, karena anak-anak kakak tahu anak-anak tuh suka yang visual gitu kan, pasti mereka tertarik sama gambar. Jadi dengan menampilkan video-video gitu, menurut kakak pasti anak-anak suka gitu. Tapi lama-lama ke ujung sini mereka jadi biasa aja gitu. Jadi kakak stuck gitu, bingung kakak gimana nih aku harus ngajarin nih, kayak gitu kan. Ya Jadi juga, Kak, ya. hmm. Biasanya kalau yang menampilkan video tuh pastilah anak-anak suka ya. Eh, Menurut Kakak nih, minat semua anak tuh untuk menerapkan pembelajaran tuh harus pakai video aja atau gimana ya? Atau memang Hmm. pukul rata aja selama ini? Kalau kakak sih kan melihat aja ya Ul, kakak lihat aja kayaknya anak-anak ini kan suka main handphone tuh berarti kan visual tuh, suka dengarkan musik, jadi mereka berarti audio visual. Jadi kakak berasumsi bahwa ya pasti mereka tertarik sih sama-sama yang visual dan audio tuh. Jadi tidak ada sih kakak melakukan pemetaan yang bagaimana-bagaimana. Cuman pas di awal tuh kakak pernah melakukan pemetaan sama gaya belajar anak-anak ini, mereka tuh sukanya gimana. Tapi itu sih di bulan Juni kemarin pas baru-baru masuk. Ya rasanya sama aja lah ndak Ul, masa ya bisa berubah-ubah. Kalau dia visual ya visual lah gitu kan, kalau dia audio ya audio gitu. Berarti kakak nih sistemnya pukul rata lah ya. Berarti anak satu kelas ini sama kelas yang lain sama aja lah ya. Yang sukanya Iya sih, video gitu, visual gitu ya. iya, iya sih menurut Kakak sih gitu. Kalau biasanya kan sama aja gitu. Tapi memang sih dari kelas yang Kakak ajar ini kan 3 ya, 10 NPLB 1, 2, dan 3. Nah, kelas yang bermasalah ini kelas 10 NPLB 3. Jadi Kakak kalau dari segi pemahaman memang sih mereka pemahamannya itu agak lebih rendah dibandingkan yang satu dan 2. Cuman mereka lebih banyak Kakak kasih permainan. Ya Kakak berasumsi aja mereka tuh semua visual, ya udahlah sama aja belajarnya. Jadi yang kelas 1 yang MPLB 1, 2 aman-aman aja kok gitu. Yang di 3 ini cuman yang agak gimana gitu. Jadi agak pusing juga nih, gimana Berarti harusnya. kan kakak udah pukul rata nih. Berarti kakak udah nengok nih, kira-kira memang udah berhasil kah apa tidak nih dengan pukul rata sama rata kan sama anak-anak yang lain kan. Kira-kira eh, kakak lihat perkembangannya semua kelas tuh berhasil nggak dengan penerapan kakak itu tadi? Kalau Kakak lihat, Kakak amati, kalau kelas MPLB 1, MPLB 2 dia masih oke. Yang MPLB 3 ini tidak ada perubahan gitu, maksudnya menurun lagi malah. Apakah dia bosan mungkin ya? Bosan dengan pembelajaran yang seperti itu, atau mungkin bagaimana gitu, atau Kakak harus ya, atau Kakak harus melakukan pemetaan lagi ya gitu ya? Apa bisa pemetaan itu dilakukan berulang-ulang gitu? Menurut kakak apa setiap anak tuh konsisten nggak dengan satu gaya belajar gitu? Kalau misalnya memang kan kemarin kadang pemetaan nih ceritanya. Nanti Hmm. kan ya sedikit banyak udah tahu kira-kira dilihat dari situ aja anak tuh bisa nggak konsisten dengan satu gaya belajar kita aja. Tapi kalau dibalikkan ke kita aja Naul ya, pasti beda Naul. Misal hari ini kita visual nih kalau belajar, besok Hmm.
siapa tahu dengan materi lain kita jadinya lebih ke auditori gitu ya, atau materi lain kita ke kinestetik. Berarti apa mungkin bisa jadi mereka ini berubah ya, gaya belajarnya gitu ya? Kakak belum belum ada sih kepikiran apakah mereka itu, berubah dari yang tadinya mungkin visual visual atau audio visual tiba-tiba jadi kinestetik mungkin. Kakak nggak kepikiran ke situ. Tapi bisa aja seperti itu ya, Uli, ya? Karena nggak tahu kita karena belum lakukan pemetaan kedua. Iya, soalnya kan dari sisi kita aja lah Kak gitu kan. Kalau misalnya dalam belajar tuh kan uh, gimana nih apa namanya tuh dalam gaya belajar kira-kira kalau satu aja seperti itu aja terus atau misalnya kita ganti-ganti polanya gimana pola pemikiran anak tuh. Iya, ya. Betul juga tuh, oh ya. Mungkin harusnya kakak itu, apa namanya, tidak menyamakan ya kelas MPLB 1, 2, dan 3. Terus, kalau misalnya 1, 2, dan masih oke, ya udah itu dijalankan aja seperti biasa metodenya. Terus yang 3 ini mungkin karena lebih istimewa, harusnya Kakak lakukan pemetaan lagi nih, pemetaan ulang nih ya. Apakah metode belajarnya berubah karena materinya bisa aja kan materi hari ini, lebih asik yang praktek, jadi mereka semua jadi berubah kinestetik gitu kan. Bisa aja gitu kan, Ul? Ya bisa jadi Kak, bagus tuh kira-kira dari situ rencana kakak kayak mana nih lagi. Iya, kayaknya Kakak harus lakukan pemetaan nih, Kakak harus lakukan pemetaan kembali sama anak-anak ini, mungkin tidak di gaya belajar aja, mungkin Kakak ke peminatan mungkin ya. Apakah mereka lebih suka suasananya mungkin ya jangan yang dalam kelas aja, mungkin bisa juga ya, Ul, ya. Jadi kayak Kakak melakukan pemetaan apakah dia, peminatannya belajar dalam kelas kah atau di luar kelas. Terus juga mungkin ya termasuk gaya belajar tadi Kakak lakukan juga pemetaan apakah mereka berubah untuk materi ini ke kinestetik atau masih ke visual. Jadi Kakak pun bisa ya, membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak kelas MPLB 3. Begitu kayaknya rencana sementara nih, Ul. Nice, mantap tuh kak. Berarti udah ada lah nih gambaran solusinya kan untuk permasalahan kakak yang tadi. Iya sih, Ul. Ya juga tuh, Ul, ya. Berarti ya tahap tahap awal ini ya Kakak pemetaan dulu. Sudah Kakak lakukan pemetaan, Kakak kategorikan, nanti Kak bandingkan nih sama yang sebelumnya. Baru Kakak nampak nih, oh ternyata mereka berubah nih gaya belajarnya gitu ya, Ul, ya. Jadi enak juga Kakak bikin metode belajarnya. Dan kalaupun mereka sukanya langsung praktek, bagus lagi kan? Tidak perlu Kakak bikin video-video atau apa gitu kan, karena mungkin saat ini mereka sukanya yang praktek gitu kan ya. Iya, bisa jadi gitu kak. Iya, 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 betul tuh. Ini juga jadi pembelajaran sama Kakak nih, kayaknya memang tidak bisa lah ya kita mukul rata ya, Ul, ya. Kalau misalnya MPLB 1 dan 2 dia sukanya visual, lalu kita MPLB 3 visual juga, ya nggak menutup kemungkinan mereka beda sendiri ya, karena anak-anaknya punya kemampuan yang berbeda. Ya tuh. Kayak gitulah garis besarnya kalau anak-anak nih kak. Ya kayak kita aja lah kayaknya gambarannya kan. Ya Iya. gimana? Ya kadang kita ya, Di ya benar tuh, kadang kita hari ini kayak hari ini kita mut-mutan nih pengen, nonton film aja, nonton film. Nanti suatu saat tertentu kita pengen baca novel, kayak gitu berbeda juga ya, Ul, ya? Kok Kakak iya, nggak kepikiran ya, nggak kepikiran Kakak kalau misalnya bisa jadi seperti itu mereka. Kakak berpikir bahwa jika melakukan pemetaan di awal, ya udah sampai seterusnya mereka gitu terus itu. Misalnya aku audio visual, ya udah aku audio visual sampai seterusnya. Ternyata tidak ya, bisa jadi ini salah satu problem Kakak kenapa ketika Kakak membuat, video pembelajaran mereka tuh B aja. Mungkin ini nih masalahnya gitu kan, perubahan gaya belajar mereka gitu ya dan minatnya. Gitu Mbak Ul, ya? oke. Gimana kak dengan hasilnya? Iya, Mulai mmm, direncanakan, mulai dilaksanakan? iya nanti Kakak, ini kan Kakak akan masuk kelas orang ini kan besok nih. Nanti malam Kakak coba bikin, pertanyaan-pertanyaan terkait gaya belajar sama beberapa asesmen lah yang tersembunyi gitu, yang seolah-olah mereka tidak tahu mereka di asesmen. Nanti baru Kakak aplikasikan atau implementasikan di sekolah besok. Jadi besok pun langsung bisa Kak dapat hasilnya nih, apakah mereka gaya belajarnya gimana. Jadi besoknya kayaknya Kak diskusi sama anak-anak kelas nih, tentang gaya belajar mereka lah untuk ke depannya, untuk semester besok lah gitu kan, atau minggu depannya. Kayak gitulah untuk rencananya nih. Mantap tuh kak. Mudahan lah lancar ya, mudahan Ya. lah lancar ya anak-anaknya jadi semangat lagi nih belajar kan untuk Iya. kedepannya. Mhm.
Ya, makasih Ul ya. Oke Udah Kak. bantu nih gali-gali nih Kakak menemukan sendiri nih apa nih ternyata gini loh gitu. Padahal tadi Kakak juga nih bingung Kakak nih aduh kayak mana lah nih kan. Masalahnya tantangan tantangan ngajar di kelas ini memang luar biasa anak-anaknya. Amazing lah pokoknya. Makasih ya Ul udah mendengarkan cerita Kakak dan mengarahkan Kakak sama solusi yang harus Kakak ambil. Oke, siap Kakak. Sama-sama. Iya. Sukses ya Kak. Thank you Ul. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ul. Kakak sibuk ya nih? Tidak sih, Kakak lagi santai aja nih, Ul. Kenapa nih, Ul? Hmm, mau cerita nih Kak. Mau Hmm, sharing-sharing lah sekalian kalau misalnya mana tahu Kakak bisa ngasih solusi. Ada masalah dikit nih di sekolah. wih, apa tuh? Serius betul bentuknya nih? Hmm, ya bingung sih Kak. Kalau misalnya kayak di SD ini kan kami Hmm, ada kayak apa ya? Kalau guru mapel tuh kayak ya udah sekedar di apa lingkup dia tuh cuman saat dia ngajar di jam dia aja. Jadi adalah nih Kak, satu anak nih kelas 5 dia sudah. Jadi dia nih tiap hari bikin masalah terus Kak. hmm, Dipanggil ke kantor hmm, sampai apa buat perjanjian gitu kan sama kepala sekolah. hmm, Cuman apa Uli kan kayak sedih aja gitu kita nggak bisa apalagi kita kan udah belajar nih masalah yang beberapa materi yang di CGP kan hmm, masalah menangani anak cuman kayak nggak bisa apa nggak ada kesempatan gitu mau 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 apa bergerak untuk ngikutin gitu kan hmm, ngikutin apa yang sudah kita pelajari kadang kasihan nengok anaknya kak udah tiap hari gitu jadi nong antara kasihan tapi antara takut juga karena kita kalau apa ngikut campur nanti lain lagi tanggapan yang iya, lain. iya sih. Oh, jadi berarti Ul sekarang sedang menghadapi masalah sama ini ya, sama anak murid yang bermasalah gitu ya. Tapi Ul tidak bisa membantu apapun di sini situasinya ya. Iya Tapi kak. kira-kira tadi kan udah cerita nih tentang ke apa masuk kasusnya atau masalahnya. Kira-kira udah pernah nggak Uul mengajukan diri itu untuk bilang membantu atau menangani atau ngasih solusi mungkin sama wali kelasnya mungkin atau siapa gitu? Selama ini enggak sih kak karena gini kalau misalnya anak tuh udah buat masalah dia langsung tuh dibawa ke kantor langsung di apa sama wali kelasnya kadang langsung sama ibu kepala sekolah sementara guru-guru yang lain gitu kan uh, langsung nih out dari kantor gitu kalau udah ada anak kasus kayak gitu out dari kantor jadi Uli mau bantu mau ikut campur nggak enak karena kan Iya, kawan-kawan yang lain nih nggak ikut gitu kan nanti kadang walaupun ada yang ikut tuh langsung tuh kayak ngecar anak tuh langsung oh kamu ini gini 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 iya, gini iya, jadi iya. jadi kayak kasihan, cuman bingung juga mau bantu anak ini kayak mana gitu kan. Hmm. Kayak Oh, jadi Kakak merasa nih, Kakak merasa apa yang Ul rasakan nih, sepertinya kayak ada sesuatu yang harus Ul lakukan ya ketika melihat anak murid ini gitu ya. iya, Karena ada rasa ganjil ya, atau ganjil atau ganjal di hati mungkin melihat kondisi anak ini. Terus kira-kira Ul, mmm, ketika Ul mendapati masalah seperti ini kan, ada nggak kira-kira kesempatan yang mungkin bisa Ul masuk gitu untuk, membantu si anak ini mungkin atau diskusi terhadap kondisi ini sama wali kelasnya mungkin? kemarin udah pernah sih Kak ketemu sama ibu wali kelasnya. Cuman sama ibu wali kelasnya langsung kayak oh udah anaknya memang nakal, memang gini 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 nanti ujungnya nanti dikeluarin. Cuman pas Mhm, jam ul ya, cuman karena ulnya cuman 3 jam mapel Kak ya. Kalau kelas 5 itu kami kan tidak 4 mapel lagi, tidak iya, 4 JP lagi, cuman 3. Kadang mhm, pas teman-temannya tuh main ada sih ul panggil gitu ul tanyain kamu kenapa ul bilang kayak gitu kan. Nanti dia kadang sih ada sih cerita gitu kan kayak
dia kan orang tuanya bapaknya udah meninggal gitu Kak. Terus dia cuma tinggal sama mamanya. Nah, mamanya nih sibuk kerja gitu kan. Hmm. Jadi dia cerita kalau misalnya dia nih ya kalau kita kaitkan sama pembelajaran kurang Hmm. kebutuhan kasih sayang Hmm. lah Kak ibaratnya kayak gitu. Hmm. Cuma gue tanyain lah pelan-pelan, kok tiap hari nih mau berkelahi terus, emang nggak Hmm. bosen dipanggil-panggil? Gue bilang kayak gitu kan. Ya, dia bilang, kami diganggu bu, kata dia kan. Kalau udah diganggu tentu kami melawan, kata dia kan, bilang Iya. gitu. Jadi cuman karena Uni waktunya sempit Kak ya, jadi Hmm. kadang dia juga, "Bu, udah ya, mau ikut main nih," karena kan bidang praktek Kak ya kalau olahraga. Hmm. Jadi anak tuh jadi, "Udah Bu ya, saya Hmm. main dulu," gitu kan. "Oh ya Hmm. udah." Jadi kan, di situ nggak bisa juga maksain Kak ya, mau nanya terus gitu kan. Hmm. Sejauh ini baru itu sih yang Ulun sampaikan. Kalau misalnya langsung ke wali kelasnya gitu kan, wali Hmm. kelasnya cuma langsung ya langsung kayak merepet-merepet gitu Kak, langsung keluarlah bahasa-bahasa dia tuh. Jadi Ul nih kalau Hmm. dengar dah kayak gitu udah sakit telinga sendiri, ya udahlah. Hmm. Kira-kira kayak mana lagi Kak ya? Bingung Hmm. Ul nih untuk anak nih, Iya. kasihan ada Perang juga, perasaan yang Ul rasakan tuh wajar ya, karena Ul langsung udah melihat, sudah ngobrol juga malah sama si anak ini kan, cuman iya, belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kira-kira berdasarkan di sini, sudah sampai sejauh ini kan udah ngobrol sama si anak, pengen cari tahu gitu kan, tapi belum dapat waktu yang pas gitu kan. Apa sih kemungkinan yang atau peluang yang bisa Ul ambil kembali itu atas kasus ini gitu? mungkin, eee, kalau kira-kira kalau misalnya Ul ambil, waktu dulu di luar agaknya Kak ya, Heeh. pas di waktu luar atau jam di luar jam sekolah lah lagi kayaknya mungkin mau yang paling memungkinkan. Kemarin sempat sih terbesit gitu keinginan buat ketemu sama orang tuanya dulu, mamanya gitu kan. Terus mau apa nih, kenapa nih anaknya sampai kayak gini gitu. Cuman memang masih kayak apa ya, karena di sekolah tuh anak mamanya sebenarnya sudah pernah dipanggil, cuman Oh. uh, nanti mamanya tuh kayak ya apalah gimana gitu Kak ya. Hmm. Jadi makanya mikir nih kalau seandainya ambil jam ngobrol di luar kira-kira efektif nggak ya, maksudnya di jam di luar jam sekolah gitu kan, mau deketin anaknya nih dulu nih lagi lebih Hmm. dekat gitu kan, mau cari tahu sebetulnya dia nih mau apa gitu kan, Iya, kok iya. sampai setiap hari mau kelahi, setiap Hmm. hari harus ke kantor, setiap hari Hmm. dimarahi gitu kan. Sempat sih kemarin ada beberapa kali yang kemarin nanyain kan, mau dimarahin terus? Enggak Bu, kata dia kan bilang kayak Hmm. gitu. Emang enak dimarahin terus? Enggak Bu, kata dia. Ya, jadi kayaknya Ulnya harus lebih dekat lagi mungkin Kak ya ke anak nih. Maksudnya Iya. lebih memberikan waktu luang lagi nih selain jam sekolah, karena ya kalau untuk jam sekolah aja kan apalagi guru bidang studi kayak Ul kan padat nih, ngajar Hmm. di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Berarti harus ada apa ya? Harus ada memang mengorbankan waktu luang di luar jam sekolah nih buat anak nih gitu. Hmm. Iya, iya kalau dilihat dari waktunya, ya mungkin bisa jadi seperti itu ya, Ul, ya. Tapi kalau misalnya nih Ul sudah mencoba untuk melakukan itu, kira-kira presentasinya nih untuk mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan Uul untuk, menemukan solusi si anak ini, berapa presentasinya untuk mencoba ini? Kalau diskalakan dengan persentase gitu, berapa persen gitu keberhasilannya mungkin? Kalau gambarannya sih Kak, mau pede nih ya, mau percaya diri sih, kayak 80% lah keberhasilannya Mhm. tuh. Soalnya gini, karena pas saat deketin yang pertama aja, yang hanya Mhm. sekian menit gitu, ada sekitar 30 menit gitu kan, yang sama-sama dia tuh udah kayak apa gitu kan, pas apa, Ul bilang kan kontrol emosi ya, kalau main, kalau kelahi nih, ibu nggak ngasih lagi main, Ul bilang Mhm. kayak gitu. Nah, jadi pas di situ dia udah ada agak apalah gitu kan sama yang jelas sama teman-temannya, karena dia kan kasus dia nih dia pantang diadu, saya Mhm. pantang pantang dianu nih
kalau ada temannya anu sedikit nyenggol kah atau apa, dia tuh langsung Nah, kayak emosi gitu kan. mhm, Tapi kayaknya kalau untuk lebih mendekati dia di luar jam sekolah mungkin bisa kayak apalagi kita kayak nerapin yang apa mindfulness. Nah, mau mhm, coba ini iya, ke dia nih. Mudah-mudahan berhasil sih. Kayak gitu mhm, sih iya, gambarannya. iya. Bisa tuh, bisa. Kira-kira untuk, mencapai tujuan itu ada ndak kekuatan apa sih yang punya gitu? Apa ada kekuatan khusus yang, harus yakinkan itu supaya tercapai tujuan tadi? Yang jelas buat diri sendiri lah dulu Kak. Untuk meluangkan waktu ke dia dulu Mhm, nih. iya, iya, Memfokuskan diri dulu ke dia gitu kan. mhm, Biar ibaratnya apa ya? Apa yang tujuan buat merubah dia tuh tercapai mhm, gitu kan. mhm, Karena mhm. kasihan Kak, ya namanya kita walaupun bukan anak sendiri gitu kan, Iya, benar namanya sih, dia tiap mhm, hari diapa-apakan di kantor, dimarah-marahi kayak gitu, kayak mhm, merasa, "Wah seandainya anak aku digitukan orang, ya Allah," iya, ya iya, langsung sedih sendiri sih. mhm, Nah, mhm, makanya pas dia yang dipanggil tuh, langsung kayak kok apalagi kayak kita nih CGP udah belajar masalah nangannya kayak gini, kok mhm, misalnya rasanya rugi gitu kan, rasanya kayak apa ya, kayak berdosa gitu kalau tak nerapkan apa yang udah dipelajari itu iya, terus iya, coba kan. Mudah-mudahan insyaallah berhasil Kak ya, doain ya. mhm, iya. Ini kan sudah dapat nih, udah tahu nih, apa, rencana ke depannya, udah bisa presentasikan juga sampai 80%, udah tahu kekuatan dirinya, terus, peluang kemungkinan yang bisa diambil. Nah, kira-kira kepikiran nggak hambatan apa sih yang akan jumpai nanti? Apa kira-kira hambatan atau tantangan yang mungkin akan dapati untuk mencapai tujuan tadi tuh? Ada nggak nanti hambatannya? Yang pasti lingkungan dia lah Kak. Eee, Jelas dia kan kebiasaan kan. Mhm, Udah kebiasaan sementara yang ibaratnya yang mendampingi hanya satu orang, yang memperhatikan hanya satu orang, guru-guru lah yang lain tidak memperhatikan, mungkin di situlah lagi hambatan di situ. Karena, kalau misalnya dia kebiasaan cuma sama takutnya nanti dia care atau baiknya sama aja gitu. iya, Itu iya, sih yang iya, pikirkan juga gitu kan. Berarti dia nanti pas ada aja nih dia apa, sementara guru-guru yang lain enggak gitu. Karena guru yang lain selama ini kan selalu juga ngejudge dia apalagi mhm, wali mhm, kelasnya mhm. gitu kan. Iya, iya. Berarti Itu hambatan terbesar itu adalah lingkungan ya, ya? Lingkungan si iya, anak ini ya, karena mau merubah dia ya. Nah, jadi iya gimana dong solusinya tuh, Apakah mungkin betul. menjauhi dia dengan lingkungannya kan tidak mungkin ya. Jadi Iya. kalau menurut gimana solusi akan ambil? Mungkin ya sebisa lah Kak ya, jelas lakukan pendekatan, tapi Mhm, secara umum gitu kan. Maksudnya kita kasih gambaran, nggak hanya sama ibu, sama guru yang lain, sama orang tua juga harus apa. Yang paling pasti kan yang harus kendalikan itu emosinya Kak. benar, Nah, di benar. situ emosinya nih yang harus ditekan dulu. Karena sebetulnya anaknya nih baik, cuman karena dia Mhm, nih nggak bisa ngatur emosi, jadi sedikit aja disenggol udah bam kayak ya gitu. tensi ya, mhm, Nah, mhm, iya, mhm. itu aja sih Oke, gambarannya, Kak. berarti dari dari cerita tadi rencananya sudah terpapar nih ya, kalau pengen ada apa tadi kata tadi? Akan melakukan apa rencananya? Nah, yang Ngomong pertama langsung ya? kan Ngomong langsung iya, berarti kan? Ngomong terus langsung, ngomong langsung menggunakan waktu di luar jam sekolah ya, di pas jam iya, kosong ya. Heeh, heeh. ini prioritasnya juga si anak tadi gitu kan. Kira-kira nih, untuk mencapai ini, ada tidak punya target waktunya gitu, sampai si anak ini, kapan sih dia akan menjadi lebih baik mungkin daripada dia sebelumnya? Ada nggak jangka waktu tertentunya untuk mencapai aksi atau rencana ini? Kalau target ya secepatnya, Kak. Maksudnya biar Mhm, anak tuh ini apalagi udah mau masuk semester 2 ada iya, iya, ujian, benar. Kak, ya, Mhm, Jadi kalau bisa sebelum dia naik ke kelas 6 atau masuk ke semester 2 itu dia udah berubah lah paling tidak. Karena iya, kalau iya, menurut iya. pribadi kan Mhm, kalau misalnya dia udah di kelas 6 itu nanti bakalan lebih susah gitu kan. mhm, mhm. Apalagi kalau nanti sampai hampir semua guru nge dia gini gini gini, nakal lah apa gitu kan. Nah, itu yang kerja tuh secepatnya ya paling tidak
kurun waktu 3 atau 4 bulan ini udah bisa lah, mudah-mudahan. Itulah sih rencananya, Kak. Ya memang ada proses ya, Ul, ya. Ya, Dari masalah yang ada itu pasti ada proses untuk apa, memperbaikinya gitu ya. Nah, terus kira-kira yang Ul lakukan itu akan dikatakan berhasil itu gimana? Apa takaran kalau itu berhasil menurut Ul nanti? kalau anak itu udah bisa ngatur emosi dia. Yang jelas itu dulu, Kak. Yang di kelas ataupun saat di lingkungan sekolah, yang jelas itu dia bisa ngatur emosi. Ibaratnya kalau misalnya disenggol pun udah nggak ngaruh lagi, dia bisa apa? Lebih sabar lah. Sama sih. Sebenarnya kalau kayak gini nih Kak ya, ngajarkan dia, sebenarnya ngajarkan diri Ul sendiri. Ul juga harus lebih apa? Jangan sampai emosi berlebih kayak gitu kan. Karena selama ini kan kita kayak gini aja lah, udah pusing sebetulnya mikirkan kayak masalah tadi. Cerita sama kakak gitu kan. Nah, nanti udah plong, gitu kan udah dapat gambarannya gimana gimana gimana. Nah, nanti udah tenang. Kalau misalnya sendiri aja kadang mikirnya kan kita nih selalu mikir cepat nih Kak. Mau kayak gini, mau kayak gini, mau kadang mau marahi juga nih gurunya tapi tak mungkin gitu. Itu Ya sih dah kalau marahi gurunya, kita juga kena marah jadinya kan. Cari iya, lawan ya. Anda cari kadang lawan. kadang lihat guru-guru tuh marahi dia kayak yang emosi sendiri kayak gitu cara penanganannya ini maksudnya bukan sok-sok Gregetnya. pintar. Iya greget jadinya. Ul tuh bayangkan anak Ul yang digitukan gak gitu. Iya, iya, iya. Karena Iya, anak Ul kan laki-laki gitu. kali Ini kita udah dapat bayangkan pembelajaran di sini kan kayak mana cara mengatasi anak gitu kan. Kayak mm, segitiga restitusi gitu kan. Kita kalau lihat mm, orang dimarahi, pasti kita kesal, ini kenapa langsung marah aja? Coba pakai segitiga restitusi gitu kan. Tidak iya langsung emosi apalagi gitu. kalau udah guru tuh mengeluarkan kata-kata kayak bodoh apa gitu. Iya Allah sakit kali telinga Ul dengarnya Kak gitu kan. Jadi harus bantu anak nih dulu bilang kayak gitu kan dalam hati nih harus bisa nih merubah dia nih jangan sampai dia dibodoh-bodohi lagi banyak kata-kata kata-kata kasar kayak gitu itu sih kak. Memang sih, oh kita kan kadang rasanya kita udah melakukan yang terbaik pada anak ya. Tapi mungkin yang di sekitar dia mungkin belum belum apa, sefrekuensi lah sama kita gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini kan rencana ini kan cukup panjang ya untuk membantu si anak tadi. Kira-kira komitmen untuk rencana ini apakah maksudnya dalam hati itu ada setengah kah atau memang betul-betul berkomitmen harus sampai selesai apa gimana gitu? Jadi kalau awal tadi tuh kak ada sih rasa setengah gitu kan antara Mhm, 50-50 lah berhasil nggak berhasil iya, cuman pas sudah kita kakak tadi sering cerita tadi kan itu rasanya kayak wah wajib nih harus nih sampai selesai sampai anak ini berubah mmm, nih gitu kan jadi kayak mhm, langsung full 100% nih harus wajib anak ini bisa mhm. berubah. Bismillah gitu ya? Nah, ya Nah, kira-kira Bismillah pokoknya. terus siapa sih yang kira-kira akan membantu di sini? Ada tidak yang butuh bantuan seseorang gitu untuk menangani ini? Atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu menguatkan, mensupport di belakang kira-kira rencana ke depannya? Rencananya selain dia kak Ul rencana kan mau nganuin temannya di sekolah Mhm, juga ada mhm, lah misalnya ya kalau kita misalnya akhir belajar tuh kan pasti kan ada kayak nasihat-nasihat dulu nih sebelum kita tutup belajarnya nih kan. Nah, jadi biasanya pada sebetulnya setiap akhir pembelajaran sih selalu ingatkan teman-temannya. Cuman kadang dia ini kan bermasalahnya bukan hanya dalam teman satu kelas sama mhm, kelas yang lain gitu kan. Jadi yang pasti Ul nih minta bantuan jelas temannya dulu karena kan dia yang mhm, paling dekat. Nah kalau soal guru kan kita kakak paham sendiri kalau udah guru kan nggak mungkin mhm, digurui nggak mungkin iya, diapain lagi gitu kan. Nah, jadi untuk sementara fokusnya ke dia sama teman-temannya dulu oke, mudah-mudahan bagus sih itu. berhasil. Iya, bagus tuh rencana sudah ya, sudah tersusun nih rencananya, udah tahu nih nanti tujuannya gimana. Malah sudah dapat nih apa yang harus dilakukan, dan tinggal eksekusinya aja gitu, Ul, ya. Iya Ya semogalah bismillah kak. apa yang nanti Ul rencanakan itu terlaksana, jadi si anak tadi bisa berubah dan guru Amin. setidaknya anak inilah yang berubah ya, Ul, ya, gurunya terserah lah mau seperti apa, yang penting anaknya dulu berubah gitu kan.
Iya, amin Kak. Oke, Mhm, makasih banyak Kak ya. Agak sedikit lebih lega, iya, tapi gimana ya, sama ini kan mau cerita sama yang lain, gurunya aja kayak gitu, gurunya aja jadi tidak bingung fair tuh sendiri. ya, mhm, Iya, iya. Tapi kan udah berhasil tuh menemukan solusi sendiri nih apa yang harus lu cari gitu kan, walaupun ya kita memang awalnya pusing dulu sih, tapi lama-lama mhm, bisa lah insyaallah, apa yang direncanakan mudah-mudahan terlaksana gitu kan. Jadi yang diinginkan pun tercapai, gitulah, amin. Bro. Oke, makasih Kak ya Iya, waktunya. sama-sama, Makasih kalau ada sharing-nya. apa-apa sharing-sharing lagi, Oke, siap Kak. Iya, Kasih ya Kak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.